Gue selalu penasaran sama hal baru, sampai suatu hari gue ngalamin satu kejadian yang bikin gue berhenti buat selalu penasaran. Jadi ceritanya teman gue namanya Benny ngajakin gue buat main PS di rusunnya dia. Katanya dia mau nyobain game baru yang dia beli. Akhirnya setelah 1 tahun terakhir gue main PS, gue bisa ngerasain main PS lagi. Gue janjian sama dia setelah selesai kelas dari kampus, gue langsung OTW ke rusunnya dia. Sebenarnya Benny tuh ngajakin gue nginep biar bisa lebih puas ngabisin waktunya, tapi karena besoknya masih ada kelas, jadi gue bilang aja nanti aja di hari Jumat karena besoknya udah gak ada kelas. Dia bilang kamarnya dia ada di lantai 4 nomor 407. Sesampai di rusun, gue langsung OTW ke kamarnya dia. Di perjalanan gue tuh merhatiin sekitar. Ternyata bangunannya tuh baru, kelihatan dari warna cat sama lorong-lorongnya yang nggak tahu kenapa kayak baru aja gitu. Pas gue udah sampai di depan kamarnya, ternyata Benny lagi beli makanan di bawah. Jadi ya udah tuh gue tunggu aja sambil scroll webtoon sambil dengerin musik. Kebetulan gue lagi pakai TWS juga. Di saat gue nunggu, gue kok ngerasa musik yang gue dengerin tuh nggak nyaman bunyinya. Kayak bassnya tuh gede banget, kedengeran banget duk-duknya. Pas gue kecilin juga kok gue ngerasa masih gede suaranya. Gue lepas ke TWS gue dan ternyata sumber suaranya itu berasal dari persis di atas gue. Gue melongok ke atas penasaran ada apaan di atas sana. Sekitar 5 menitan suara berisik itu bunyi dan gak lama dari itu akhirnya gue ngeliat Benny dari ujung lorong. Di dalam kamar pun pas kita lagi main PS itu gue sekali 2 kali denger suara itu persis banget ada di atas kamarnya Benny. Karena gue penasaran jadi gue tanya aja tuh ke Benny, "Ben, di atas lu ada apaan sih? Berisik banget anjir dari tadi." Kata Benny, "Oh, gue belum ngasih tahu lu ya. Jadi di rusun ini tuh ada satu ruangan bekas bunuh diri gitu. Nah, itu ada di lantai 5, kamar nomor 507. Pas banget di atas gua. Anjir, lu udah tahu cerita itu kenapa nggak cari ruangan lain?" Gue awalnya nggak tahu apa-apa. Pas gue denger suara begini, gue ngeluh ke satpam di sini dan dikasih tahu tentang itu deh. Gue juga mau pindah, cuma rata-rata udah penuh jir di lantai bawah. Gue nggak mau lebih dari lantai 4 soalnya capek banget bolak-baliknya. Jujur gue penasaran sama ruangannya. Gue pengen coba ke atas dan ngintip dari lubang pintu itu, tapi tiba-tiba Benny bilang, "Gue tahu lo orangnya penasaran sama sesuatu, tapi dengerin gue jangan sekali-kali kesana sebelum lo trauma. Pasti sampai segitunya dilarang, yang ada gue makin penasaran dong." Di Jumat malamnya gue datang lagi ke rusunnya Benny, tapi sebelum itu gue mau naik ke lantai 5 dulu buat ngeliat ruangannya tuh kayak apa. Gue perhatiin satu-satu pintunya dan akhirnya gue nemu kamar nomor 507. Gue rasa suasananya tuh sama aja kayak kamar lainnya. Gue coba ngintip dari lubang kunci dan gue udah pasti yakin kalau ini hantunya. Di situ gue ngeliat ada sosok wanita pakai gaun full putih kayak abis nikah yang lagi duduk di kasur dan posisinya itu lagi ngebelakangin gue. Gue langsung berdiri dan seketika gue parno ngeliat kanan kiri gue. Gue masih penasaran dan wanita itu udah nggak ada lagi dari tempatnya. Anjir, gue panik tuh. Gue takut banget tiba-tiba ada di belakang gue. Gue tarik nafas dan coba ngeliat lagi dan gue nggak ngeliat apa-apa kecuali warna putih yang nutupin lubangnya. Gue kesel di situ kenapa pakai segala ada yang ngalangin. Gue langsung turun ke bawah ke kamarnya Benny dan di situ gue ceritain kalau gue habis dari ruangan itu. Pas gue cerita di bagian gue ngintip untuk yang terakhir kalinya dan kehalangan sesuatu yang berwarna putih, di situ tuh Benny langsung ngeliatin gue dalam-dalam. Katanya, "Seriusan lu ngeliat itu?" Gue jawab aja, "Iya Ben, emang kenapa?" Kata dia, "Lu tahu nggak, kata orang yang pernah ngeliat sosoknya secara langsung, dia bilang katanya mata setan itu berwarna putih."